Bagaimana tuh sholatnya yang gusinya darahan? Bukankah di mulutnya ada najisnya? Sebab darah adalah najis. Maka jawabannya ada dua, bisa sah, bisa tidak sah. Wa tasihhu salatu man udmiya lizzatuhu qabla ghaslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha. Salat orang yang gusinya darahan, salatnya tetap sah meski mulutnya nggak dicuci sebelum sholatnya tuh. Yang gusinya darahan, mulutnya nggak dibersihin, dia beludah ya ludah ya, dia sholat tidak mengapa, sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tasihhu salatu man udmiya lizzatuhu qabla ghaslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha. Wa tasihhu, dan sah oleh sholatnya orang udmiya yang darahan oleh lidahnya, gusinya orang, qabla ghaslil fami, sebelum mencuci mulutnya, idza lam yabtali', apabila tidak menelan oleh dia riqahu, akan ludahnya, fiha, di dalam salat. Li'anna damal lissati ma'fuun anhu, karena bahwa darah gusi itu dimaafkan, bin nisbati ila riqi, dengan nisbat kepada ludah. Walau ra'fa qabla salati wa dama, fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasa'un intadharahu wa illa tahaffadha. Jikalau mimisan oleh seseorang sebelum salat dan terus menerus mimisan itu, maka jikalau berharap oleh dia akan putusnya mimisan, padahal adapun waktu yaitu luas, intazarahu, maka menanti oleh seseorang akan mampetnya mimisan. Wa illa, dan jikalau tidak berharap putus, tahaffadha, maka menyumpel oleh seseorang, kasalisi, sama seperti orang beser, khilafan liman za'ama intidharahu, berbeda pendapat dengan orang yang berpendapat akan menanti mampet, wa in kharajal waktu, sekalipun keluar oleh waktu salat, kama tuakhir, sebagaimana ditunda oleh salat, li ghasli saubihil mutanajjisi, karena mencuci pakaiannya yang terkena najis, wa in kharaja, sekalipun keluar oleh waktu. Wa yufraqu bi qudrati hadha ala izalatin najisi min aslihi falazimathu,
dan dibedakan dengan mampuhnya ini orang yang mimisan, ini orang yang pakaiannya kena najis, ala izalatin najisi, mampu atas menghilangkan najis, min aslihi, daripada asalnya najis. Falazimathu, maka wajib oleh dia izalah akan dia. Bikhilafihi fi mas'alatina, lain halnya orang mimisan, fi mas'alatina, pada masalah kita. Segini ya, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa di antara syarat solat adalah suci dari najis, baik pakaian maupun badan maupun tempat solat, kudu suci. Cuman najis apa yang kudu suci? Najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis-najis yang dimaafkan, maka solat meski ada najisnya pada pakaiannya atau pada badannya atau pada tempat solatnya, bila najis itu dimaafkan, maka solat tetap menjadi sah adanya. Dalam prinsipnya, Islam agama yang sangat murah, tapi bukan murahan. Segala yang sulit Islam akan maafkan. Ma yashuqqul ikhtirazu anhu hufi'an. Dalam satu kaidahnya, apa saja yang sulit kita menghindari, maka najis itu dimaafkan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana ada orang yang gusinya berdarah, disebut gusinya cengeng, istilah umum tuh, berdarah gusinya. Ini gusinya darahan. Bagaimana tuh solatnya yang gusinya darahan? Bukankah di mulutnya ada najisnya? Sebab darah adalah najis. Begitu. Hukum solatnya orang darahan ini gusinya bagaimana? Maka jawabannya ada dua. Bisa sah, bisa tidak sah. Yang sah yang bagaimana? Wa tasihhu salatu man udmiya lizzatuhu qabla ghaslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha. Salat orang yang gusinya darahan, salatnya tetap sah meski mulutnya enggak dicuci sebelum sholatnya tuh. Yang gusinya darahan, mulutnya enggak dibersihin, yang habis gusi darahan dia beludah ya ludah ya, dia sholat tidak mengapa, sholatnya sah. Kan darah, sebab darah gusi adalah darah yang dimaafkan hubungannya dengan ludah. Yang namanya mulut kita enggak lepas dari ludah. Bila ludah kita bercampur dengan darah gusi, maka ludah itu dimaafin. Bila bercampur dengan darah gusi, enggak apa-apa, sholat kita sah, asal catatannya tidak ditelan ludah itu waktu sholatnya.
Sehingga hukum orang yang gusinya darahan ketika sholat, jawabannya ada dua, ditelan atau tidak itu ludahnya waktu sholatnya. Dibilang tidak, enggak ditelan. Kalau enggak ditelan, kita jawab sah. Tapi sebagai syarat, idza lam yabtali' riqahu fiha, namanya disebut qaid, catatan sah asal tidak ditelan. Berarti hukumnya beda bila ditelan. Sehingga bila ada orang sholat gusinya darahan, sehingga liurnya, ludahnya campur darah, lalu kemudian dia telan tuh ludah dalam sholat, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena liurnya dia bercampur dengan darah, hendak sah sholatnya. Tapi kalau cuman di mulut doang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dalilnya dari mana? Begitu. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis, juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah, bahkan Imamul Bukhari juga ada di dalam Sahihul Bukhari, sahabat Nabi Ibnu Abi Aufa sholat jalan terus beludah yang ludahnya ada darahnya. Di dalam Sunan Abi Dawud, wa basaqa bnu Abi Aufa daman wa madha ala salatihi. Imam Ibnu Abi Aufa, seorang sahabat Nabi, lagi sholat gusinya berdarah, dia beludah aja. Ya kalau zaman dulu kan masjidnya masih tanah ya kan, jadi beludah ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Zaman dulu kan teknologi makin maju begitu. Sekarang udah dikasih keramik, ya kita ludahin, bisa ditandain sama pengurus masjid ya kan. Kita sholat, atau ibu-ibu sholat di rumah kan di depannya masih tanah kan, bukan buat orang kota doang hukum Islam. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, orang kampung juga mendapat perlindungan dari Islam, orang di pedusunan dapat. Maka kita beludah lagi sholat ke kiri begitu, jangan ke depan, ke kanan, kiri. Makanya kantong baju sebelah kiri. Itu Imam Ibnu Abi Aufa sholat gusinya darahan, dia beludah keluar darah, terus saja sholat sampai salam. Itu menunjukkan darah gusi dimaafkan oleh agama, sebab sulit menjaganya. Agama itu enak, tidak susah Islam itu. Begitu modern ya, dulu tanah. Maka hal-hal yang modern itu enggak kemudian yang tradisional jadi bid'ah, yang modern jadi sunnah. Itu kebalik. Begitu ada orang adain acara apa ya, macam maulid ya, dia pakai dupa, pakai bukhur. Oh, dia nyembah dia pakai asap-asap. Ini tradisional. Jadi ini bid'ah, by press lebih bid'ah. Sebab asalnya ini begitu, yang buat nyemprot kamar itu apa namanya? Iya, itu sama. Ada orang mandi pakai 7 kembang. Ini bid'ah. Justru sabun itu Tunuvo, apalagi sabun ente
begitu boy apalagi ya begitu dah sabunnya dah iya baik apel kembang ini kembang itu emang dari situ asalnya cuman dimoderin aja begitu mau dimodern sama aja cuman modern doang nggak beda begitu cuman beda model doang begitu beda model jadi nggak apa-apa kalau kemudian kita gusinya darahan sholat nggak apa-apa yang penting jangan ditelan bila ditelan batal karena kan enggak ludah murni sama aja ludah yang bercampur nyelip makan daging ayam emang jarang ada acara kebetulan ada orang ngadain acara ya kan gitu makan daging ayam kita buang sayang juga lagi sholat dicolek-colek sama lidahnya kalau kita buang lumayan juga mahal nih gua telan juga ya batal sama dengan makan walaupun begitu tuh begitu hukumnya satu nggak apa-apa tuh kedua bagaimana orang yang mimisan hidungnya ada aja orang yang hidungnya mimisan hidungnya mimisan keluar mimis ya mimis itu darah juga keluar darah dari hidungnya tuh ya mungkin gara-gara hidungnya disogorok-sogorok hampir tiap hari emang pergi keluar kota dia gitu akhirnya gede lubangnya digitu-gituin hidung begitu akhirnya darahan diapain namanya oh iya swab oh kemoceng iya begitu kemoceng begitu walau ramufa qabla sholati wadama bagaimana ada orang yang hidungnya bermasalah mimisan hidungnya mimisan terus saja sebelum sholat dohor dah umpama begitu tapi ini terus aja mimisnya enggak mampet nih bagaimana nih mau sholat dohor nih masih mimisan tengah satu masih mimisan nih bagaimana maka bila ada orang keluar daripada hidungnya mimis dan terus keluar hukumnya harus diperinci lebih dalam harus ditafsir sebab itlaqul hukmi fi maqamit tafsil khata'un kabir mengeneralisir hukum yang mestinya harus diperinci dengan detil merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu ketika ada orang mimisan terus menerus keluar sebelum sholat, ini bagaimana urusan sholat kan darah, maka dilihat apakah ada punya pikiran mimisan ini akan mampet sebelum asar ibarat dohor. Kalau kemudian punya pikiran sebelum asar udah mampet, anggap dia dari dohor ya jam 1 mah atau tengah 2 nih mampet dalam pandangan dia. Artinya kan kalau tengah 2 belum waktu masih cukup. Kalau memang waktunya masih cukup untuk sholat, wis sholatnya nanti saja. Intazorhu, tungguin dulu biar mampet bersih dulu. Udah bersih sholat. Karena sholat tidak mesti di awal waktu. Karena Islam ini luas, untuk siapa yang di awal waktu, untuk siapa yang di pertengahan waktu, tidak di awal. Yang penting masih tepat waktu. Tepat waktu itu tidak sama dengan awal waktu. Bayarlah pajak tepat
tepat pada waktunya. Itu enggak mesti tanggal sekian. Yang penting dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itulah tepat. Tepat waktu itu masih pada waktunya. Agama itu enggak kaku. Sampai perut kita lapar, makanan udah siap, makanan. Datang azan dohor, kata Nabi, kata kita, sholat nomor 1, makan nomor 2. Aduh, enggak paham ajaran Rasulullah. Kalau sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Jadi makan dulu baru sholat. Kata Nabi, idza hadaral isya'u wal 'asha quddimal 'asha. Bila makanan sudah matang, udah siap, datang waktu sholat, jangan sholat dulu. Itu Nabi yang nyuruh, makan dulu. Kalau makanan udah, kalau baru mau nasinya aja baru ditaruh di wajan, ntar nunggu aja. Ente udah salam juga belum mateng, itu mah tuh sholat dulu. Begitu agama itu enak. Kita lagi di tengah tol, denger adzan, Allahu Akbar, ngik aja tabrakan. Ntar di rest area saya sholat. Begitulah orang lagi ngaji. Ntar habis ngaji saya, itulah dia yang diajar itu. Begitu yang kayak begitu. Itu mau orang yang lagi ada acara tablik diomelin, yang lagi nongkrong galatama mancing, kagak. Ini namanya yang ma'ruf mungkar, yang mungkar. Nah, ini nggak benar ini. Islam tuh nggak kaku, Islam tuh enak gitu. Yang nggak enak kitanya aja yang nggak enak. Jadi kalau kemudian kita mimisan dohor, kita perkirakan kayaknya saya mampet lah jam 2. Ya wis, kata agama ente sholat dohornya jam 2 karena masih luas. Sebab fa'in roja in qita'ahu wal waqtu muttasa'un intazarahu. Kalau kita punya pikiran bakalan mampet ini darah mimisan, sementara waktunya masih cukup buat sholat dohor 4 rakaat, luas tuh begitu, 4 rakaat masih cukup, intazarahu, tungguin aja ampe mampet. Begitu. Sebab sholat ada najisnya dasar, tunggu aja. Tapi bagaimana ini nggak ada pikiran, mana misalnya kita jam 2 umpamanya dohor ini bisa mampet tengah 4 lah kan udah asar. Kalau memang nggak ada pikiran bakalan mampet, wis tahaffadho, disumpel aja hidungnya pakai kapas, sholat sah sholatnya. Begitu agama. Namanya dia darurat, mau bagaimana? Begitu. Enggak apa-apa. Kayak begitu. Kasalisi, hukumnya dia sama seperti orang yang beser kencing. Umpama kencing mulu, mungkin klepnya udah dol, klepnya, pentilnya jadi netes mulu, netes. Ini bagaimana ini sholatnya? Lah kan kencing najis. Namanya disebut sahibud darurah, orang kayak begitu. Dalam bahasa lain daimul hadas, orang yang terus menerus berhadas, sama seperti orang di rumah sakit pakai kateter ya, yang ini nih, iya. Ini udah dol. Ini bagaimana sholatnya? Diatur oleh agama.
namanya bagi daimul hadas nih, yang kencingnya nggak mampet-mampet nih, yang netes mulu, dia boleh wudhu buat dohor kalau sudah waktu dohor. Jam 11 wudhu buat sholat dohor nggak boleh. Kayak sekarang wudhu buat sholat isya nggak boleh, belum masuk waktu. Udah masuk waktu baru dia ke kamar mandi. Manakala masuk waktu ke kamar mandi dohor jam berapa? Jam 12. Baik, umpama jam 12 kamar kecil, bersihin bercak-bercak kencing. Udah bersih kencingnya tuh, pakai pempes. Kan ada yang jumbo juga kan ya, yang jumbo yang gede ya, triple XL dah kan begitu. Jadi pakai tuh pempes, pakai pempes, lalu langsung wudhu. Habis wudhu langsung sholat, nggak boleh ngobrol sana ngobrol sini. Sholat, andai ada berasa netes sah sholatnya. Udah berupaya begitu. Ntar asar begitu lagi. Asar dengar adzan asar, masuk kamar mandi lagi, copot yang tadi tuh, ganti pempes baru. Begitu pempes baru, lalu dia wudhu sholat. Begitulah dia cara dia sholatnya. Cuman masalahnya duit dari mana? PPKM begini, begitu pempes mulu. Ya Allah, buat bayar sekolah aja payah anak-anak. Ya kalau kita nggak punya, yang paling hemat pakai plastik gula perempatan. Begitu, plastik gula tuh perempatan tuh. Nah, kamar kecil, plastik gula pakai karet yang bekas nasi uduk tuh. Begitu. Putus, jangan kenceng-kenceng. Begitu, kalau putus repot. Ikat. Begitu, ikat. Sholat sah. Begitu. Nah, iya ikan cupang, emang dia dagangnya cupang ya kan? Nggak apa-apa. Ya kayak begitulah. Agama mah murah. Islam tuh nggak kaku. Itu kayak begitu. Ah, udah sumpel aja, sumpel. Sama ibu-ibu kita menyebutnya men yang tidak teratur. Bukan men yang tidak teratur, men teratur. Paling lamanya 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar juga, bukan gak teratur, namanya darah penyakit. Sama. Dia kamar kecil, kalau darahnya udah 15 hari masih keluar darah, kamar kecil, habis kamar kecil ya udah masuk waktu dulu. Setiap sholat ini kayak begini. Begitu, nggak masuk kamar kecil, bersihin bercak-bercak darahnya dari vaginanya, tutup pakai pembalut softtek yang anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Begitu. Iya, kayak begitu. Tutup. Berapa mau tujuh ya suka-suka dia dah. Yang penting tutup, wudhu, sholat, sah sholatnya. Tuh begitu. Islam mudah ringan. Namanya daimul hadas atau sahibud darurah. Aturan kayak begitulah Islam, sangat ringan. Khilafan liman za'ama intidharahu. Ada pendapat lain, cuman pendapat dhaif. Ada ulama bilang udah tungguin aja dah, kalau mimisannya belum mampet kagak usah sumpel, tungguin aja. Bagaimana kalau sampai kelewat sampai asar ibarat dohor? Wa in kharajal waktu, meskipun udah keasaran, yakni udah masuk asar, nggak apa-apa dia sholatnya, walaupun dia jatuh kodok ma'dzur, dimaafin, karena nggak boleh bercampur dengan najis. Ada tuh ulama, tapi yang mu'tamad tidak, tetap kita sholat saja. Kalau enggak punya pikiran mampet, cuman caranya jadi kembali, kalau mimisan hidung kita, kalau punya pikiran mampet sebelum waktu habis, sholatnya nanti saja.
Kalau nggak punya pikiran mampet, udah sholat aja dengan cara disumpel. Begitu. Itu caranya begitu. Tapi ada ulama bilang, udah tungguin aja. Semampetnya aja. Waduh, mampetnya jam 4, biarin. Dohornya nggak apa-apa, kelewat juga. Udzur bagi dia. Tapi kodok, ya kodok sholatnya. Tapi kodok yang tidak dosa. Karena memang udzur. Begitu, udzur. Tidak dosa. Tidak seperti kayak bank-bank tuh lagi zaman kayak begini. Udah kreditnya ditunda aja. Ditunda sih di depannya, tetap di ujungnya mesti bayar juga. Itu enggak ini, enggak ada. Begitu. Bandingannya kata ulama ini, bandingannya ulama yang kedua ini yang mengata tungguin aja biar asar-asar nggak apa-apa. Seperti ada orang punya baju satu-satunya bajunya ada najis, bagaimana? Ya kudu dicuci. Bagaimana dengan menyuci ini? Airnya jauh sehingga waktu dohor habis, biarin. Waktu dohor habis juga karena sholat ada pakaian ada najisnya, tidak sah. Jadi nggak apa-apa. Kata ulama ini, dia mengkias pada orang yang punya pakaian satu yang ada najisnya. Anggap dia kena kencing bocah, sedang punyanya itu-itunya doang, nggak ada pakaian yang lain. Ini bagaimana? Ya cuci. Bagaimana dengan dicuci itu waktu doornya habis? Nggak apa-apa. Begitu, karena memang tidak boleh sholat dengan badan atau pakaian yang ada najisnya. Begitu, maka sama dengan begitu orang yang mimisan. Kalau mimisannya dia nggak mau tampet sampai lewat waktu, nggak apa-apa. Kan sama-sama najis, begitu. Namun dijawab dalam qaul mu'tamad oleh Fathul Muin, ini beda masalah. Ama masalah mimisan, ama masalah punya baju satu yang ada najisnya, beda. Kalau ini orang yang punya baju satu bisa nyuci najis, karena dia tahu harus maranin air tapi bakalan dohornya dia tahu, yakin. Ini yakin wong airnya ada, cuman bakal lewat dohor doang. Beda dengan masalah mimisan. Kalau masalah mimisan mah dia nggak yakin mampetnya kapan, dia kan nggak tahu. Maka beda, yang mimisan kudu sumpel, nggak apa-apa. Ala kulli hal, bila orang tuh mimisan, hukumnya kayak tadi. Kalau punya pikiran bakal mampet sebelum waktu habis, tungguin aja, sholatnya di akhir waktu, enggak apa-apa sampai mampet dulu. Tapi kalau enggak punya pikiran, sumpel saja. Bandingannya kayak orang beser, begitu. Tapi ada pendapat lain, enggak, biarin aja, enggak usah disumpel. Bandingannya kayak orang yang punya pakaian satu ada najisnya, kudu dicuci, keluar waktu, tetap kata kiai kita beda masalah itu, karena airnya ada, artinya yakin bisa. Cuman yang nggak yakin nama dia, waktu nih bakalan habis maranin air, tapi airnya ada. Kalau ini kan beda masalah mimisan ini, karena dia nggak yakin mampet apa kagak, kapan mampetnya. Itu beda, sehingga mengkiasnya jangan ama orang yang punya pakaian satu, tapi ama orang yang beser. Begitu cara memutuskan hukum. Ala kulli hal, najis ada yang dimaafin dalam sholat, pada pakaian, pada badan. Ini lagi contoh badan nih kan, badan contoh dua, gusi badan, mimisan badan. Yang kemarin-kemarin tuh ada darah, itu bisa di badan, bisa di pakaian. Itu kayak begitu. Sehingga bi khilafihi
fi mas'alatina, lain masalah orang mimisan pada masalah yang tengah kita perbincangkan ini. Beda dengan masalah orang yang pakaiannya ada najisnya. Wa an qalilitini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu. Segini aja dah.